Jikalau Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan iman kepada Dia menjadi penentu keselamatan kita, bagaimana dengan mereka yang seumur hidupnya tidak pernah mendengar tentang Yesus? Mungkin mereka hidup di daerah terpencil atau hidup pada masa lampau, zaman Kediri, zaman Majapahit. Mereka tidak pernah dengar nama Yesus. Apakah mereka bisa diselamatkan? Menurut Roma pasal 10 ayat 13-14, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Kalau ini dibalik, artinya mereka yang tidak mendengar tidak bisa percaya. Kalau tidak percaya tidak bisa berseru. Kalau tidak berseru tidak bisa diselamatkan. Maka orang yang tidak pernah dengar nama Yesus sama sekali tidak bisa diselamatkan, alias tetap akan masuk neraka. Nah, seringkali ini dituduh tidak adil. Mengapa Allah bisa memasukkan orang yang tidak pernah dengar Yesus ke dalam neraka? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pikirkan dua hal ini. Pertama, yang menyebabkan orang masuk neraka itu bukan karena tidak dengar Yesus. Yang menyebabkan orang masuk neraka itu karena dosa. Karena dia orang berdosa, maka dia dihukum di dalam neraka. Itu justru menunjukkan pada keadilan Allah. Kalau dia berdosa, lalu Allah tidak hukum, itu tidak adil. Atau kalau Allah hukum padahal tidak berdosa, itu tidak adil. Tapi kalau dia berdosa dan dihukum, itu keadilan. Maka masuknya orang berdosa ke neraka, itu bukti keadilan Allah. Itu hal pertama. Yang kedua adalah Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan manusia berdosa. Jadi kalau dia tidak menyelamatkan, dia layak dipersalahkan. Kalau sampai dia memberikan Yesus Kristus ke dalam dunia, menebus dosa, lalu membuat kamu mendengar tentang nama Yesus, lalu kamu percaya kepada Yesus dan diselamatkan, itu semata-mata anugerah, bukan karena kewajibannya. Maka bersyukurlah kalau kamu dapat anugerah. Tapi kalau anugerah itu tidak kamu dapatkan, kamu tidak bisa mempersalahkan Allah. Kalau ada 5 pengemis di pasar dan saya kasih 1 orang duit, 4 orang tidak. Layakkah 4 orang itu mempersoalkan tuduh saya di pengadilan karena saya tidak adil? Tidak, karena saya tidak punya kewajiban kasih 5. Yang 1 orang itu dapat duit dari saya, dia dapat kemurahan hati saya, dapat anugerah saya. Tapi 4 orang itu tidak bisa menuntut keadilan pada saya. Demikian juga orang yang mendengar Yesus dan diselamatkan harus bersyukur karena mendapatkan anugerah. Tapi yang tidak pernah mendengar tidak bisa persalahkan Allah. Jadi, yang mendengar Yesus dan diselamatkan dapat anugerah. Yang tidak dengar Yesus dan binasa itu mendapatkan keadilan. Lalu yang dapat tidak adil siapa? Tidak ada yang dapat tidak adil. Nah, tapi kalau kamu sudah mendengar Yesus dan menolak, kamu juga akan binasa. Tapi hukumanmu jauh lebih besar daripada mereka yang tidak pernah mendengar. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sekarang saya sudah beritakan Yesus kepada saudara. Saudara sudah dengar, dan kalau sampai saudara menolak, saudara akan masuk neraka, tapi dengan hukuman yang lebih besar daripada mereka yang tidak pernah mendengarnya. Kita bersyukur karena anugerah Allah yang kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara.